Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan terkini arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru, kami telah terhubung dengan rekan kami Muhammad Zulhilmi di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Esra Ambarita di rest area kilometer 19 ruas tol Jakarta Cikampek. Kita ke Hilmi terlebih dahulu. Hilmi, bagaimana situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, Hilmi? Ya, situasi Stasiun Pasar Senen Jakarta makin malam makin ramai, David dan juga pemirsa. Bisa dilihat di belakang kami, ini ada beberapa antrian penumpang yang akan sebelum berangkat menuju ke daerah masing-masing. Dan untuk pemberangkatan kereta api terdekat ini adalah kereta api Senja Utama yang akan berangkat pada pukul 7 malam ini menuju ke Yogyakarta. Sementara itu untuk gate yang kedua adalah kereta api Majapahit pada pukul 19.20 tujuan Malang, Jawa Timur. Dan untuk hari ini pun PT KAI Daop 1 ini mencatat ada sebanyak 37.000 lebih penjualan tiket untuk pemberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Untuk di stasiun Pasar Senen sendiri ini tercatat hingga sampai saat ini telah terjual sebanyak 23.000 tiket. Sementara untuk di stasiun Gambir sendiri ini ada 14.000 tiket. Nah, PT KAI Daop 1 ini memperkirakan jumlah penumpang atau penjualan tiket pada hari ini akan terus meningkat karena mengingat pada hari ini merupakan menuju akhir pekan dan juga H-5 menuju malam Natal 2024. Sementara itu untuk masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2025, PT KAI Daop 1 ini telah memperkirakan akan terjadi pada 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang. Dan untuk itu PT KAI Daop 1 ini menyiapkan sebanyak 385.000 kursi atau tiket selama 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 mendatang, di mana untuk sampai saat ini telah terjual sebanyak 53% dari 380.000 tiket yang telah terjual. Itu artinya sudah 47% tiket yang terjual selama masa angkutan Natal dan juga Tahun Baru 2025. Sementara itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen ini, pihak pengelola dari Stasiun Pasar Senen ini memberikan pelayanan berupa menambah jumlah kursi untuk para penumpang menunggu pemberangkatan kereta api. Kemudian ada juga mesin pencetak tiket otomatis yang memang telah disebar di sejumlah titik di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini untuk nantinya para penumpang mencetak secara mandiri tiket sebelum pemberangkatan kereta api. Dan untuk sebelum pemberangkatan, pengelola Stasiun Pasar Senen Jakarta ini mengimbau para penumpang untuk sebelumnya mendaftar face recognize untuk nantinya memudahkan sebelum masuk ke peron dan melanjutkan perjalanan menuju destinasi wilayah masing-masing. Demikian, David. Baik, dari Stasiun Pasar Senen kita menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Hasnugara, seperti apa kondisi bandara malam hari ini? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Ini dapat kami laporkan bahwasanya memang pada malam ini situasi di Bandara Soekarno-Hatta masih terjadi pergerakan penumpang yang memang melakukan perjalanannya di momen libur Natal dan Tahun Baru nanti. Kemudian memang di sini kita melihat para penumpang memang terlihat membawa sanak-saudara dan juga anak-anak karena momen ini sudah memasuki momen libur sekolah juga seperti itu. Kemudian juga para penumpang kebanyakan memilih destinasi favoritnya, diantaranya seperti ke Denpasar, lalu ke Surabaya, Makassar, Kuala Namu, maksud kami, dan juga Yogyakarta. Tapi juga memang sempat sore hari ada peninjauan kerja oleh Kementerian Perhubungan bersama Kementerian BUMN untuk memantau situasi pergerakan para penumpang yang melakukan perjalanannya ke sejumlah daerah melalui transportasi udara. Diketahui memang pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat hari ini merupakan puncak arus yang terjadi sebanyak 177.000 penumpang. Artinya itu masih diprediksi kemungkinan masih bisa terus bertambah hingga nanti malam. Kita juga ketahui pergerakan itu diikuti oleh penerbangan juga, yaitu sebanyak 1.133 penerbangan baik itu domestik maupun internasional. Artinya
penerbangan ini lebih tinggi ketimbang pada masa tahun lalu, yaitu pada momen Natal dan Tahun Baru sekitar 11%. Kemudian juga pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga meningkatkan segala fasilitas yang ada di setiap terminal, baik itu terminal 1, 2, dan juga 3, dan juga mempersiapkan sejumlah personil sebanyak 6.203 orang, baik itu TNI, Polri, Aviation Security, dan juga pihak kesehatan, kemudian imigrasi dan juga custom, untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang melakukan perjalanannya di momen Natal dan Tahun Baru nanti. Kemudian juga sehubungan dengan peningkatan penumpang ini, karenanya ada kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10%, yang mana disambut baik oleh para penumpang yang melakukan perjalanannya. Seperti itu, David. Baik, dari Bandara Soekarno-Hatta tadi dikatakan sudah mulai ada lonjakan di sana. Kita lihat pemirsa bagaimana situasi di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek. Esra Ambarita, seperti apa arus lalu lintas malam hari ini? Ya, David dan juga pemirsa, kalau di ruas tol Cikampek ini atau di tempat saya mengabarkan khususnya di kilometer 19, yakni terpantau ramai lancar, namun sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan kalau kami memantaunya sejak sore tadi. Dan ini didominasi oleh kendaraan truk maupun kendaraan pribadi yang hendak melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru yang mengarah ke Jawa maupun ke arah Bandung. Dan ini juga senada kalau menukil data dari pihak Jasa Marga yang menyatakan bahwa secara kumulatif untuk persentase data yang hendak meninggalkan Jabodetabek atau yang sudah meninggalkan Jabodetabek ini sudah berada di angka kurang lebih 100.000 kendaraan. Namun yang paling dominan angkanya adalah yang meninggalkan Jabodetabek, yakni yang mengarah ke Bandung ataupun yang mengarah ke Jawa. Ini untuk persentasenya meningkat yakni 19,4%, dan untuk total kendaraan kurang lebih hingga hari ini ada 31.000 kendaraan yang mengarah ke Bandung maupun ke arah Jawa. Dan untuk datanya juga disampaikan bahwa volume kendaraan di tempat saya mengabarkan ini terus mengalami peningkatan seiring dengan puncak libur Natal dan Tahun Baru, yakni diprediksi akan terjadi pada 21 Desember 2024. Ini mengalami peningkatan kurang lebih 13,2%. Sementara itu kalau kami tadi berbincang dari beberapa pemudik yang sempat berhenti sejenak di kilometer tempat saya mengabarkan ini, menyatakan bahwa ketersendatan kerap kali muncul. Ini dikarenakan volume kendaraan yang juga semakin tinggi dan truk-truk yang masih melintas di sepanjang jalan tol Cikampek yang mengarah khususnya ke Jawa dan ke Bandung. Kemudian pemirsa, kami pantau juga bahwa di kantung-kantung parkir khususnya di kilometer di 19 ini sudah mulai penuh, bahkan beberapa antrian juga sempat terjadi karena mulai dipadati dari para pemudik yang hendak melakukan perjalanan. Maka dari itu kami terus mengimbau apabila pemirsa yang hendak melakukan perjalanan untuk terus berhati-hati, khususnya memanfaatkan sejumlah rest area di kilometer 19 ini karena tersedia kantung parkir yang cukup luas, fasilitas berupa toilet, deretan tempat makan, dan masih banyak fasilitas, bahkan ada posko pengamanan dari kepolisian. Dari pihak kepolisian juga mengimbau agar terus berhati-hati di jalan. Sementara itu, pemirsa, bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan dapat memanfaatkan tarif potongan tol yakni sebanyak 10%. Ini akan berakhir pada esok hari atau berakhir di tanggal 20 Desember 2024. Dan kami terus mengimbau agar tidak berhenti di bahu jalan dan menjaga kecepatan ketika melakukan perjalanan khususnya di ruas tol Cikampek. Demikian Davi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda. Baik, situasi saat ini sudah ramai lancar, sudah mulai ada arus dari ibu kota menuju ke tol Jakarta Cikampek. Terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari kilometer 19 tol Japek. Sebelumnya ada Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta dan Hilmi dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.